Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Teman-teman sahabat Ummah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita berpikir ada orang yang bisa beribadah selama 83 tahun 4 bulan? Mustahil kayaknya Ustadz. Betul. Mustahil seorang manusia bisa beribadah tanpa henti sepanjang 83 tahun 4 bulan. Tetapi ada yang bisa melakukannya. Salah satu di antaranya adalah ketika orang mendapatkan malam penuh kemuliaan bernama malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu malam yang sangat spesial Allah simpan di bulan Ramadan agar kaum muslimin semangat untuk mencari dan memburunya. Karena malam Lailatul Qadar seperti namanya, Lailah artinya malam, Qadar artinya kemuliaan. Malam yang penuh kemuliaan ini Allah simpan di bulan Ramadan. Apa spesialnya malam Lailatul Qadar, Ustaz? Sangat-sangat spesial. Malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah menurunkan Al-Quran. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an ila akhiril ayat. Ayat ini menjelaskan bahwa bulan Ramadan adalah momentum di mana Allah menurunkan Al-Quran. Dan Allah turunkan Al-Quran tepatnya di malam Lailatul Qadar. Yang kedua, malam Lailatul Qadar kenapa begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sebab malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan rizki, ajal seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadarnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah bahagianya dia ketika mendapatkannya. Ada pertanyaan, Ustadz, ciri-ciri malam Lailatul Qadar seperti apa, Ustadz? Dalam hadis banyak diriwayatkan diantaranya bahwa ketika malam Lailatul Qadar terjadi adalah malam di mana kondisi tidak panas, tidak juga dingin, sejuk, teduh. Dan orang yang mendapatkannya tidak seperti banyaknya orang. Kalau orang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dia dibuka tabir gaibnya. Dia bisa melihat hal yang gaib, enggak. Itu syirik, tidak ada. Tidak ada penjelasan para alim ulama yang mengatakan orang setelah mendapatkan malam Lailatul Qadar dia bisa melihat hal yang gaib. Karena hal yang gaib itu hanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang yang memiliki perubahan dalam hidupnya. Dia lebih baik lagi, will be better lagi sebagai seorang muslim. Maka ketika kita melihat bagaimana cara mendapatkannya, nah inilah yang banyak sekali dilupakan oleh kaum muslimin. Rasulullah SAW, teman-teman sekalian, saking berupaya mencari yang namanya malam Lailatul Qadar, bila mengatakan taharrau Lailatul Qadar fi ashri awakhir minar Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 akhir di bulan Ramadan. Jadi Islam hanya membocorkan beberapa kriteria malam Lailatul Qadar. Pertama, adanya di 10 akhir. Kedua, adanya di malam-malam yang ganjil. Cara mendapatkannya, banyak cara untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Satu, teman-teman bisa itikaf. Itikaf adalah berdiam diri dalam rangka ibadah di masjid, tidak keluar kecuali udzur syar'i, tapi bukan tidur-tiduran di masjid. Di dalamnya itu ibadah, seperti memperbanyak tilawatil Quran, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Jadi begadang dalam rangka untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tadi. Selanjutnya, selain daripada i'tikaf, di mana kita tahu i'tikaf merupakan Masya Allah satu amalan yang senantiasa diamalkan oleh Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya. Dan ini banyak dilupakan oleh teman-teman sekalian ya, dan oleh kita semuanya. Masya Allah, 12 bulan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan waktu kita dalam 1 tahun. Allah cuma minta tuh di 10 akhir di bulan Ramadan, fokus kamu sama saya, kata Allah. Tapi kita masih berat. Seolah-olah waktu yang Allah berikan itu nggak cukup untuk mengumpul-ngumpulkan dunia, untuk mengejar-jar dunia. Padahal ya dunia semakin kita kejar dia semakin menghindar. Ingat nasihat indah seorang sahabat bernama Ali bin Abi Thalib ketika menasihati tentang arti sebuah dunia. Dunia, kata beliau, irtahalatid dunya mudbiratan wa irtahalatil akhirah muqbilatan
Wa likulli minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Fa innal yaum amal wal hisab wa ghadan hisab wal amal. Ungkapan seorang sahabat yang mulia ini teman-teman sekalian setidaknya menyadarkan kita. Kalau kita mau nurutin dunia, nggak akan ada habisnya waktu kita mencari dunia. Nggak akan ada puasnya. Tetapi setidaknya nasihat ini indah banget ketika kita mengatakan, kata Ali bin Abi Thalib, dunia itu perlahan meninggalkan kita. Secinta-cinta apapun, dunia akan meninggalkan kita. Wa irtaha alatil akhirah muqbilatan. Sedangkan sebenci-benci kita terhadap akhirat, dia akan datang dan pasti menjumpai kita dalam bentuk sebuah kematian. Walikulli minhuma banun. Akhirat punya pengikut, dunia punya pengikut. Fakunu min abna'il akhirah. Tapi jadilah pengikut-pengikut akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan pernah jadi mau followernya dunia. Kenapa? Fa innal yaum. Hari ini kita bernafas. Detak jantung masih terasa. Hari di mana kita diberikan kesempatan untuk beramal dan tidak ada hisab. Wa ghadan. Sedangkan esok hari di saat kematian datang, kemudian mencekik kita, memisahkan kita dengan dunia, disitulah tempat kita dihisab dan tidak diberikan kesempatan untuk beramal saleh. Sebab itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan kali ini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar sehingga kita bisa beribadah dengan khusyuk seperti panjangnya 83 tahun 4 bulan, satu ibadah yang mustahil dilakukan oleh manusia tapi bisa diwujudkan ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.